Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي وخصوصا أنتم إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih membicarakan perang Hunain. Dan kemarin sudah disinggung, sudah dibaca bahwa mereka musyrikin mengumpulkan sekian banyak suku. Tetapi justru Ka'bun wa Kilab, dua suku mereka tidak hadir. Sehingga penasehat mereka yang bernama Duraid ibn Simmah menyatakan ghabal hadd wal jaddu. Sungguh tidak hadir dua suku yang al-hadd wal jaddu, yang kokoh kuat, yang sungguh-sungguh, yang merupakan para pemberaninya. Apa yang ada di pikiran Duraid ibn Simmah? Mereka tidak hadir bukan karena takut. Iya kan, karena pemberani. Suku yang terkenal pemberani. Mereka tidak hadir bukan karena takut. Pasti mereka memperhitungkan perhitungan yang kalian salah menghitungnya. Ya. Mereka tepat perhitungannya. Tentunya kaum muslimin setelah Fathu Makkah lebih kuat, lebih banyak, jumlahnya juga lebih besar. Berapa kemarin dengan yang baru masuk Islam? 12.000 orang. Nah, sehingga orang tua tadi bahkan ketika berbicara mengusulkan usulan-usulan tidak diterima oleh Malik, pimpinan mereka, ya laitani fiha jada' akhubu fiha wa adha. Tuhai kiranya aku masih muda, aku akan berjuang, aku akan maju dan memimpin, kata dia. Tapi sayang dia sudah renta. Niat yang jelek di waktu yang jelek. Iya kan? Niatnya merangi muslimin kan jelek. Juga dengan umur yang jelek pula, sudah renta, kasihan. Sampai kita pada ucapan Ibnu Hisham dalam ringkasannya, "Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu alfan." Maka Nabi pun keluar bersama pasukannya
2.000 dari penduduk Mekah saja. Ma'asyrati alaf min ashabihi alladhina kharaju ma'ahu. Sedangkan 10.000 dari sahabat-sahabatnya yang keluar bersamanya. Ini dari pasukan Fathu Mekah. Fafatahallahu bihim, ketika Allah menangkan mereka pada waktu Mekah, jumlahnya 10.000. Fakanu 12,000, maka ditambah dengan 2.000 dari penduduk Mekah yang masuk Islam, berarti orang-orang baru masuk Islam, itu menjadi 12.000 orang. Ini jumlah yang terbesar dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jumlah terbesar dalam sejarah peperangan Ghazawat Rasulullah SAW. Wasta'mala Rasulullah SAW Attab ibn Usaid ibn Abil Als ibn Umayyah ibn Abd Syams ala Makkah. Maka Nabi meletakkan seorang untuk memimpin Mekah sepeninggal beliau dan pasukannya, seorang yang bernama Attab ibn Usaid ibn Asid afwan. Attab ibn Asid ibn Abil Als dari Bani Abd Syams sebagai amiran di Makkah. Amiran ala man taqallafa anhu minan nas. Amiran memimpin orang-orang yang tinggal di Mekah. Thumma madha Rasulullah SAW, tentunya yang memiliki udur-udur, apakah orang tua, orang yang cacat, orang yang sakit dan sebagainya. Perlu ada pemimpin mereka. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala wajhihi yuridu liqa'a Hawazun. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar yuridu liqa'a Hawazun, untuk menemui mereka. Hawazun yang dipimpin oleh pimpinannya Malik, dan dikisahkan di sini oleh Harith ibn Malik. Kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah. Diriwayatkan oleh Harith ibn Malik. Kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallam dalam perang Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah. Sedangkan kami masih dekat zamannya dengan masa-masa jahiliyah. Fasirna ma'ahu Hunain. Maka kami pun berjalan bersamanya menuju Hunain. Wa kanat li kuffar Quraisy wa man siwahum min al-Arab syajaratun 'azimah khadra yuqalu laha dhatu anwad. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy dan juga yang lain-lain dari musyrikin dari kalangan Arab memiliki sebuah pohon atau beberapa pohon yang mereka juluki dengan dhatu anwad. Syajaratun 'azimatun khadra, pohon besar hijau. Yuqalu laha dhatu anwad, yang dijuluki dengan dhatu anwad. Kalau diterjemahkan dhatu anwad, maknanya adalah yang memiliki gantungan-gantungan. Ya'tuna kulla sanatin, ya'tunaha kulla sanah fayu'alliquna aslihatahum 'alaiha. Mereka mendatangi pohon tersebut setiap tahunnya untuk menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Oleh karena itulah dijuluki dengan dhatu anwad. Karena mereka yanutuna aslihatahum, karena mereka menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka. Wa yadbahuna 'indaha, dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan untuk persembahan pada pohon tersebut. Sesajen-sesajen. Wa yaqufuna 'alaiha yauman, dan mereka beriktikaf di sana sehari atau semalam. Fara'aina wa nahnu nasiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sidratan khadra'a 'azimah. Kata mereka, kata Harith bin Malik, bahwa kami melewati sebuah pohon sidrah yang biasa dipakai sebagai pohon dhatu anwad. Aslinya nama pohonnya sidrah, tetapi karena dipakai untuk menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka untuk mencari kekuatan katanya, maka dinamakan dengan dhatu anwad, yang memiliki gantungan-gantungan. Mereka melewati pohon sidrah yang sangat besar. Fatanadaina min tinabatut tariq. Maka kami pun
saling memanggil. Berarti di sini memang banyak yang baru masuk Islam. Ghafarallahu lahum, semoga Allah memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Dalam keadaan mereka tidak mengerti. Dan mereka memanggil Rasulullah SAW dari segala sisi. Min janabatit tariq, ini dari segala sisi, dan dari sana dan dari sini. Memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ij'al lana dhata anwat, kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tentukan untuk kami sebuah pohon. Untuk kami menggantungkan pedang-pedang kami, sebagaimana mereka memiliki pohon dhatu anwat. Dan sebagaimana musyrikin memiliki pohon dhatu anwat, kami pun ingin memiliki pohon yang seperti itu untuk menggantungkan pedang-pedang kami. Maka qala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mendengarkan kalimat tersebut, beliau sangat terkejutnya. Kalimat yang mengerikan, kalimat yang maknanya meminta Tuhan secara tidak langsung, Maka Nabi bersabda, Allahu Akbar qultum, Allahu Akbar qultum, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Allahu Akbar, kalian telah mengucapkan sungguh demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh seperti ucapan kaumnya Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tentukan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Tentukan berhala untuk kami sebagaimana mereka punya berhala. Dan dalam Al-Quran dikatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ucapan Rasulullah SAW begitu kerasnya menegur mereka untuk menunjukkan betapa pentingnya tauhid, untuk menentukan betapa pentingnya masalah tauhid. Permintaan kepada Rasulullah SAW, tentukan untuk kami sebuah pohon yang bisa memberikan kekuatan-kekuatan gaib pada pedang-pedang kami, itu sama saja maknanya dengan permintaan, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini sama saja dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel pada Musa alaihissalam, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Maka kata Nabi, innaha as-sunan latarkabunna sanana man kana qablakum. Ini sungguh kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sunan bermakna sunnah lughatan. Sunnah secara bahasa maknanya adalah kebiasaan yang diikuti oleh orang di belakangnya. Itu dikatakan dengan sunan atau sanan. Bisa baik, bisa jelek. Bedakan dengan sunnah dengan makna syar'i. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Atau ucapan secara mutlakan, alaikum bisunnah, alaikum bisunnah, atas kalian berpegang dengan sunnah. Apa yang dimaksud? Sunnah Nabi, sunnah yang baik, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau di sini dikatakan innahas sunan, ini adalah sunnah-sunnah, bukan bermakna ini adalah sunnah yang baik, tetapi ini maknanya kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mereka dan diikuti di belakangnya oleh orang-orang setelahnya, yaitu sunnahnya Bani Israel, kebiasaan Bani Israel, kebiasaannya Yahudi. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in adalah seorang atau manusia-manusia yang mulia, generasi pertama, generasi yang utama. Tetapi sebagai manusia, kalau tidak tahu, dia tidak tahu. Kemudian diberitahu, dia akan tahu. Sebagaimana umumnya manusia. Maka mereka, para sahabat, adalah memiliki satu masalah yang sangat menjadikan mereka mulia, yaitu menerima apa kata Nabi, menerima apa keputusan Allah dan Rasulnya dengan sami'na wa ata'na. Sehingga ketika mereka mengira bahwa bisa kita menggantung-gantungkan pedang-pedangnya sebuah pohon untuk mendapatkan kekuatan, dan ternyata dibantah oleh Nabi, maka mereka pun sami'na wa ata'na, sehingga tidak menjadi cerca buat mereka, tidak menjadi celah buat para sahabat. Yang belum tahu diberitahu. Yang menjadi cercaan adalah mereka selain para sahabat, orang-orang yang hari ini diberitahu dengan ayat, diberitahu dengan hadis, tetap mereka mendatangi pohon-pohon keramat. Jangan tercela mereka. Mungkin ketika dia belum tahu masih dimaklumi. Setelah diberitahu, setelah diberikan ayat dan hadis, setelah disampaikan berita, ucapan Rasulullah SAW, innahas sunan,
Alladzi qultum alladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Kama qalat Bani Israil li Musa, kama qalat qaum Musa li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Disampaikan kisah ini, tetap mereka mendatangi tempat keramat. Tetap menyimpan senjatanya di sana untuk mendapatkan kekuatan gaib. Berdiam di sana semalam tirakatan. Ini baru tercela. Maka ikhwan fillah azza kaum muslimin yang saya hormati. Ini kejadian pada perang Hunain. Yang di sana disebutkan dalam awal hadisnya. Wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah. Atau dalam riwayat hudatsa'u ahdin bil jahiliyah. Kami sangat dekat dengan masa-masa jahiliyah. Apa maknanya? Baru masuk Islam. Sehingga dimaklumi radhiyallahu taala anhum wa ardahum wa ghafarallahu lahum, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menerima ucapan Allah dan Rasulnya. An Jabir bin Abdullah qala, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dia berkata, lamma istaqbalna wadi Hunain in hadarna fi wadin min awdiyati Tihamah ajwafa hutut innama nanhadir fihi hijaran wa fi imayati as-subhi wa kana al-qaum qad sabaquna ila al-wadi. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, ketika kami berangkat ke Hunain, istaqbalna wadi Hunain, kami pun sampai di lembah yang dijuluki dengan lembah Hunain. In hadarna fi wadin min awdiyati Tihamah, maka kami pun turun in hadar ke lembah tersebut, di antara lembah-lembah Tihamah. Ajwaf hutut, yakni tempat yang paling luas membentang. Innama nanhadir fihi hidaran, dan kami waktu itu turun ke bawah ke lembah tersebut fi amayatus subhi, di kegelapan subuh. Waktu subuh dalam keadaan masih gelap. Mereka mengungkapkan gelap dengan amayah. Amayah dari kata ama yang artinya buta. Di kebutaan subuh. yakni di subuh yang buta, di subuh yang gelap. Wa kana al-qaum qad sabaquna ila al-wadi, ternyata mereka kaum sudah lebih dulu ke lembah tersebut. Fakamanu lana fi syi'abihi wa ahnaihi wa madayaqihi, maka mereka pun bersembunyi di sisi-sisi bukitnya, wa ahnaihi, di sisi-sisi lembahnya atau di sisi-sisi perbukitan, wa madayaqihi, atau di tempat-tempat sempit tersembunyi. Wa qad ajma'u wa tahayya'u wa a'addu, dan mereka dalam keadaan sudah bersatu padu, yang sudah sepakat, sudah bersiap-siap, wa a'addu, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan sebagian mereka bersembunyi di celah-celah bukit. Bayangkan kaum muslimin turun di subuh yang masih gelap ke lembah, sedangkan di sisi lembah seluruhnya sudah ada musuh kaum musyrikin. Sebagian mereka bersembunyi di celah-celah bukit, sebagian mereka bersembunyi di pinggir-pinggir lembah, sebagian lain dalam keadaan di antara bukit dengan bukit, itu yang disebut dengan syi'ib. Ini bukit, celah-celahnya disebut syi'ib. Fa wallahi ma ra'ana wa nahnu munhattuna illa al-kata'ib qad shaddu alaina shaddata rajulin wahid. Sungguh kami tidak memperhatikan, wa nahnu muhattun, sedangkan kami dalam keadaan sudah dikepung. Tidak mengetahui illal kataib qad shaddu alaina. Ini belum sempat sadar keadaan mereka sudah mengelilingi, tiba-tiba mereka sudah menyerang. Shiddata rajulin wahid, dengan satu serangan secara bersama dari seluruh penjuru. Wan syamaran nas raji'ina la yalwi ahadun ala ahad. Karena serangan itu dari segala penjuru, maka mereka pun bertebaran kaum muslimin. Wan syamarran nas raji'in, maka manusia kembali ke tempat dari mana mereka datang dalam keadaan mereka tidak menengok satu orang ke orang lain. Apa maknanya? Masing-masing berpikir menyelamatkan sendiri-sendiri. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah. Padahal ketika berangkatnya diriwayatkan
sungguh betapa bangganya kami, kata beberapa orang yang ikut waktu itu. Karena kami melihat pasukan kami begitu panjangnya, ujungnya sudah melewati bukit, keluar dari sisi lain, sedangkan dalam keadaan yang di belakangnya belum melewati bukit tersebut. Saking panjangnya pasukan. Jadi kalau ini bukit, pasukan dalam keadaan masih panjang di sini, ujung yang terdepan sudah keluar dari sini. Dari balik bukit sudah keluar dari sana. Melihat betapa panjangnya pasukan. Tetapi apa yang terjadi? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan apa yang terjadi. Diserang ketika di lembah Hunain dari segala penjuru, dari bukit-bukit, kanan kiri depannya, semuanya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datal yamini thumma qala. Maka Nabi pun bergeser ke samping, bukan mundur, bukan lari, tetapi bergeser ke samping kanan. Kemudian berkata, "Aina ayyuhan nas, halummu ilayya." Kemana kalian wahai manusia? Marilah kemari, berkumpullah kepadaku. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Pada ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian pada mereka. Ketika diserang dalam keadaan seperti itu, apakah kemudian mereka lari atau bingung atau tetap bersama Nabi SAW? Halummu ilayya ana Rasulullah, marilah kemari, aku Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah, aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Fali ayyi syai'in hamalatil iblu ba'daha ala ba'd. Untuk apa unta-unta membawa kalian ke sini? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Untuk perang tuh? Ketika musuh menyerang kenapa enggak ngelawan? Maka Nabi SAW menyatakan, halumma ilayya ana Rasulullah. Barangkali ada munafikin di tengah-tengah itu yang membuat keraguan-keraguan, jangan-jangan ini bukan Rasulullah. Kemudian mereka terpengaruh lari, mungkin. Maka Nabi menyatakan, ana Rasulullah, haqqan, ana Muhammad bin Abdullah. Yakinlah Allah akan menolong kita. Halumma ilayya fali ayyi syai'in hamalatil iblu ba'daha ala ba'd. Untuk apa unta-unta itu membawa kalian sebagian terhadap sebagian lain? Fantalaqan nas illa annahu qad baqiya ma'a Rasulillah SAW nafarun minal muhajirin wal ansar wa ahli baitihi. Maka pulanglah atau bubarlah manusia, khususnya yang baru-baru masuk Islam, illa kecuali yang tersisa bersama Nabi. Manhum muhajirin wal ansar wa ahli baitihi. Muhajirin dan ansar dan kerabat dekat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, falamman hazaman nasu wa ra'a man kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jufati ahli Makkah al-hazimah, takallama rijalan minhum bima fi anfusihim min ad-dughni. Faqala Abu Sufyan ibn Harb, la tantahi hazimatuhum dunal bahr wa innal azlam lama'ahu fi kinanatihi. Wa sarraha Jabalah ibn al-Hanbal ala batalus sahr al-yawm. Wa qala Syaibah ibn Uthman, qultu al-yawm adraku sa'ri min Muhammad, al-yawm aqtul Muhammadan. Fa'adartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liaqtulahu faqbala syai'un hatta taghashya fuadi falam atiq dhak wa alimtu annahu mamnu'un minni. Kata Ibnu Ishaq, falamman hazaman nas, ketika manusia sudah mengira itu adalah kalah, ketika bubarnya beberapa kaum muslimin, dikira bahwa itu sudah kalah. Wa ra'a man kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jufati ahli Makkah wal al-hazimah, ketika melihat yang bersama Rasulullah sallallahu dari orang-orang dari penduduk Mekah sudah kalah, takallama rijalun minhum, maka mulai berbicara orang-orang dari mereka fi anfusihim min ad-dighni, mulai mereka dalam hatinya ada sesuatu, ada penyakit, ada dighn, mulai berbicara. Faqala, maka Abu Sufyan pun berkata, la tantahi hazimatuhum dunal bahr wa innal azlam la ma'ahu fi kinanatihi. Enggak akan berakhir kekalahan mereka sampai ke laut.
Wa innal azlam la ma'ahu fi kinanatihi, karena al-azlam masih ada di tempat mereka, masih ada di tempat anak panah mereka. Apa maknanya? Ini mereka seperti itu karena mereka sangat baru masuk Islam dan mungkin kinanah itu tempat anak panah itu masih ada azlam untuk undi nasib. Apa maknanya? Masih terlalu jauh keadaannya. Mereka akan terus berlari sampai ke laut. Kenapa? Karena innal azlam la ma'ahu fi kinanatihi. Wa sarraha Jabalah ibn al-Hanbal ala batalus sahir al-yawm. Apakah ada pahlawan yang bisa sihir hari ini? Kemudian Syaibah ibn Uthman berkata, qultu al-yawm adrak tha'ri min Muhammad. Sekarang aku akan tuntut balas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawm aqtul Muhammad, dan hari ini aku akan membunuh Muhammad. Fa'adartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li aqtulah. Maka aku pun, kata dia, mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala syai'un hatta taghashya fuadi. Maka datanglah kepadaku sesuatu sampai hatiku terbenam atau tenggelam. Falam atqzak, dan aku tidak lagi bisa memikulnya. Wa alimtu annahu mamnu'un minni. Yani hatinya dipenuhi rasa takut, dipenuhi sesuatu sehingga dia tidak lagi mampu untuk mengupayakan apa yang dia niatkan. Sampai saat itu dia berkata, wa alimtu annahu mamnu'un minni. Aku tahu saat itu bahwa aku terhalang. Mulai masuk keimanan bahwa ini berarti ada sesuatu yang menghalangi aku. Padahal tekadnya sudah bulat, tapi ketika dia mencari, tiba-tiba hatinya ketakutan, bergetar, sampai seakan-akan hatinya tertutup dengan sesuatu, tidak mampu untuk berupaya lagi, dan gak mampu untuk melakukan apa yang dia niatkan. Saat itu dia sadar bahwa orang ini dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وحدثني بعض أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين فصل من مكة إلى حنين. Sampaikan juga kepadaku beberapa penduduk Mekah bahwa Rasulullah SAW berkata ketika fasala min Makkah ila Hunain, ketika sudah berjalan dari Makkah ke Hunain. Wa ra'a kasrat man ma'ahu min junudillah, ketika melihat banyaknya jumlah pasukan dari tentara Allah. Maka ada yang berkata, lan nughlabal yawma min qillah, kita enggak akan kalah karena jumlahnya sedikit. Apa maknanya? Kalaupun kalah bukan karena jumlah, karena jumlahnya banyak sekali. Tetapi faktor kemenangan memang bukan karena jumlah, bukan karena faktor persenjataan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani ba'du ahli Makkah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyatakan lan nughlabal yawmin qillah, kita enggak akan dikalahkan karena jumlahnya sedikit. Yani kita enggak akan kalah karena masalah jumlah. Jumlah menang. Tetapi ada faktor-faktor lain. Termasuk faktor yang sangat penting adalah keimanan dan tawakal. Diriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, inni lama'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhidun bihakmati baghlatihi al-bayda. Kata Abbas, sungguh aku bersama Nabi SAW dalam keadaan memegang hakmat baghlatihi. Hakmah itu kendali, tali kendali, bighalnya. Baghlah sudah pernah kita terangkan, sejenis kuda lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, yang putih. Qad syajartuha, yani wada'aha fi syajariha. Syajartuha diletakkan di bawah pohon atau diikat di pohon. Wa kuntu amran jasiman syadid as-saut wa kuntum ra'an. Wa kuntum ra'an jasiman syadid as-saut. Sedangkan aku, kata Abbas, adalah seorang yang besar
dan keras suaranya. Wa Rasulullah SAW yaqul hina ra'a ma ra'a minan nas, dan Rasulullah SAW bersabda ketika melihat bagaimana keadaan manusia, aina ayyuhan nas, kata Nabi, mana manusia, mau kemana mereka? Falam aran nas yalwuna ala syai'. Ketika Nabi bilang begitu, manusia tidak mendengarkan. Imma terlalu jauh atau terlalu ramai, tidak perhatian. Faqala ya Abbas, maka Nabi berkata, wahai Abbas, usrukh, menjeritlah dengan suara yang keras. Ya ma'syaral ansar, ya ma'syara ashabis samurah. Qala fa'ajabu labbaik labbaik. Maka Abbas menyambung panggilan Rasulullah SAW dengan suara yang keras. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ana jasim syadidus saut, aku orang yang besar dan suaranya keras. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan dengan suara yang keras, menjerit, ya ma'syaral ansar, ya ma'syara ashabis samurah. Siapa ashabis samurah? Mereka-mereka yang berbayat di bawah pohon, karena samurah adalah nama pohon di mana mereka berbayat di bawahnya ketika bai'atur ridwan. Karena dalam riwayat lain disebutkan, wa man yubayyi'uni tahta syajarah. Mereka bersumpah untuk membela Rasulullah SAW atas nama Allah. Maka mana bukti sumpah kalian? Sehingga dipanggil, ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral muhajirin, ya ma'syara man baya'a Rasulullah. Wahai siapa-siapa yang berbayat pada Rasulullah SAW di bawah pohon. Fa'ajabu, maka mereka pun menyambut ajakan tadi, menyambut panggilan tadi dengan kalimat labbaika labbaika. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Fayadhabur rajul yutna ba'irahu fala yaqdir ala dhalik. Fayakhudh dir'ahu fayaqdhifuha fi 'unuqihi. Wa yakhudhu sayfahu wa tirsahu wa yaqtahim an ba'irihi wa yukhalli sabilahu. Faya'ummu as-sawt hatta yantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta idza ijtama'a ilaihi minhum mi'at istaqbalun nas faqtatalu. Maka seorang la yutna ba'irahu fala yaqdir ala dhalik. Saking gentingnya keadaan, dalam keadaan diserang, dalam keadaan mereka enggak tahu kemana arah mereka harus berjalan, sebagian mereka memang berlari menghindari serangan, sebagian lain mendengar panggilan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abbas, ya ma'syaral ansar, ya ahla samurah dan seterusnya. Maka mereka pun berlarian mendekat panggilan tadi, dalam keadaan sebagian mereka tidak sempat membawa untanya, sebagian lagi tidak sempat membawa baju besinya. Fayakhudh dir'ahu fayaqdhifuha fi 'unuqihi wa ya'khudh sayfahu wa tirsahu wa yaqtahim an ba'irihi wa yukhalli sabilahu. Bahkan sebagian hanya mengambil pedangnya saja dan tamengnya. Tirs adalah tameng. Sayfahu wa tirsahu. Pedangnya dan tamengnya saja, kemudian ontanya dibiarkan mau lari kemana terserah. Fa ummas saut hatta yantahi ila Rasulullah, sampai mendekati suara dan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Maka berkumpullah di sana hanya 100 orang kurang lebih, istaqbalun nas, dan menghadap musuh, melawan manusia. Faqtatalu, maka terjadilah peperangan. Wa kanatid da'wa awwal ma kanat ya lil ansar, dan bahwasanya panggilan pertama dipanggil dengan kalimat ya lal ansar, wahai orang-orang ansar. Thumma khalasat akhiran ya lal khazraj, kemudian terakhir dipanggil sukunya. Kalau ansar itu mencakup khazraj dan aus, dipanggil dengan ya lal ansar. Thumma khalasat akhiran ya lal khazraj wa kanu suburan indal harb, karena khazraj adalah orang-orang yang suburan indal harb, yang kokoh, tidak goyah, tidak mundur kalau perang. Suburan maknanya sober. Sober bermakna tetap tidak mundur, kokoh. Fa'ashrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaibihi, maka Rasulullah pun menampakkan dirinya di hadapan mereka. Rakaibihi fanadhara ila mujtaladil qaum wa hum yajtalidun faqala al'an hamal watis.
Beliau melihat mereka. Fanadhara ila mujtaladil qaum. Dikatakan mujtaladil qaum maknanya mawdi' jaladihim bis-suyuf, haitsu takunul ma'rakah. yakni melihat orang-orang yang bersenjata lengkap yang sudah siap untuk bertempur. Dilihat bagaimana keadaan mereka, senjatanya mereka cukup atau tidak cukup, atau mereka sudah memegang atau belum. Wahum yajtaridun, dan mereka sedang bersiap-siap berbawa senjata mereka, tameng-tameng mereka dan seterusnya. Faqala, setelah itu beliau berkata, Al-an hamal watis, sekarang mulai peperangan. Wahia kalimatun lam tusma' illa minar rasul. Kalimat ini hampir enggak pernah didengar kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istilah beliau hama al-watis, yakni memulai peperangan. An Jabir bin Abdullah qala baina dhalika ar-rajul min hawazun sahibur rayah ala jumlatin ala jumalihi yasna ma yasna idh hawa lahu Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alaihi wa rajul min al-ansar yuridanihi fayatihi Ali ibn Abi Talib min khalfihi fadaraba urqub al-jamal fawaqa'a ala ujzihi wa wasaba al-ansari ala ar-rajul fadarabahu darbatan atanna qadamahu binisfi saqihi fanja'afa an rijlihi wajtalada an-nas fawallahi ma raja'at raji'atun nas min hazimatihim hatta wajadul asari mukattafina 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika kami waktu itu melihat seseorang dari suku Hawazun, sahibur rayah, pemegang bendera, dan sering disampaikan bahwa dalam perang mereka selalu mengincar pemegang bendera, karena ketika bendera itu berhasil jatuh maka mereka sudah kalah, dianggapnya, atau mental mereka sudah jatuh. Maka orang yang membawa bendera dari musuh ini, dari musyrikin, diserang oleh kaum muslimin. Di antaranya dikatakan ala jamalihi yasna ma yasna, dia melakukan apa yang dilakukan dengan untanya. Idha walahu Ali ibn Abi Talib, tiba-tiba mendekat kepadanya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alaihi, semoga Allah meridainya, dan rajul min al-ansar, semoga Allah meridainya, dan juga seorang dari kalangan Ansar. Berarti yang menyerang dia dua, Ali bin Abi Talib dengan seorang dari kalangan Ansar. Yuridani, kedua-duanya menginginkan si pemegang bendera tadi. Fayatihi Aliun ibn Abi Talib min khalfih, maka Ali mendatanginya dari belakang untanya. Fadaraba urqubal jamal, kemudian memukul kaki belakang unta tersebut. Fawaqa'a ala ujzihi, maka unta itu terjatuh dengan belakangnya lebih dulu. Ujzihi, belakangnya, bokongnya lebih dulu. Wa wazabal ansari ala rajul, sedangkan seorang ansar tadi langsung menyerang orangnya. Fadarabahu darbatan atanna qadamahu, dia pukul dengan sekali pukulan sehingga menjatuhkan atau membuat dia terduduk di kakinya. Binisfi saqih, berarti betul-betul langsung mematahkan dua kakinya dan berdiri di saqihi, di betisnya. Fanja'afa rajlahu, saqata sari'an, maka putuslah dan jatuhlah kedua kakinya. Wajtaladan nas, dan manusia sudah semakin semangat dalam berperang. Ijtalada maknanya bersungguh-sungguh dalam berperang. Fa wallahi ma raja'at raji'atun nas min hazimatihim hatta wajadul asari mukattafuna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, tidaklah seorang pun dari mereka yang lari itu kembali, tidak seorang pun kembali, kecuali para tawanan sudah diikat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jumlah 12.000 yang berperang sedikit dan menang. Berarti betul-betul membenarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, bahwa kadang-kadang bisa jadi pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan membenarkan pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak akan kalah karena jumlah, tetapi kalahnya karena apa? Karena faktor keimanan yang belum mapan di hati-hati mereka. Qul inna a'udzubillahi min syarri ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Wa altafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa kana mimman sabaru yawma idzin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menengok kepada Abu Sufyan, yakni Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Wa kana mimman sabara yawma idzin, dan beliau termasuk yang sabar pada hari itu, enggak ikut berlari bersama yang lain. Wa kana hasanul Islam, dan Islamnya bagus. Hina aslam wa huwa akhidun bi safari baghlatihi, dalam keadaan dia memegang bighlahnya Rasulullah, bighalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man hadha, ketika Nabi melihat orang ini, Nabi menyatakan man hadha? Qala ana ibnu ummika ya Rasulullah, aku saudara dari ibumu ya Rasulullah. Aku anak ibumu ya Rasulullah, maksudnya saudara dari ibu. An Abdullah bin Abi Bakar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iltafata fara'a Sulaim binti Milhan wa kanat ma'a zawjiha Abi Talha. Nabi pun menengok ada seseorang perempuan, yaitu Sulaim binti Milhan. Dia bersama suaminya Abu Talha. Wa hiya hazimatun wasatiha bi burdin laha wa innaha lahamilun bi Abdullah ibn Abi Talha wa ma'aha jamal Abi Talha wa qad khashiyat an yu'azzaha al-jamal fa adnat ra'sahu minha fa adkhalat yadaha fi khizamatihi ma'al khitam fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sulaim qalat na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah uqtul haula'i alladhina yanhazimuna 'anka kama taqtul alladhina yuqatilunak. Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang bersamanya atau yang berjalan bersama atau datang ke sana ikut bersama suaminya. Wa hiya hazimatun wasatuha bi burdin laha wa innaha lahamil, dalam keadaan wanita itu hamil, mengandung Abdullah ibni Abi Talha. Yang bersama wanita tadi ada seekor unta milik Abu Talha. Wa qad khashiyat an yu'izzaha al-jamal, dan dia khawatir an yu'izzaha al-jamal, disebutkan di sini yu'izzaha al-jamal, yakni yaglibuha, khawatir dikalahkan oleh untanya. Yang Rasulullah SAW khawatir wanita tadi terkalahkan oleh untanya. Kadang-kadang untanya nggak bisa dikendalikan, dikalahkan oleh untanya. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan untanya dan kemudian bertanya, Sulaim, apakah engkau Sulaim? Naam. Dijawab, na'am ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi, sungguh dengan bapakku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Uqtul haula'i alladzina yanhazimuna anka. Kata Sulaim, sungguh bapakku, engkau dan ibuku sebagai jaminan. Ini bukan sumpah dengan nama selain Allah, bukan. Ini bukan sumpah. Tetapi menunjukkan kesungguh-sungguhan ibu bapaknya sebagai jaminan. Bunuh mereka ya Rasulullah, yang lari dari kamu, yang meninggalkan engkau. Bunuhlah mereka sebagaimana engkau membunuh musuh-musuhmu. Masya Allah. Kata Sulaim, fa innahum lidzalika ahl, mereka sungguh pantas untuk dibunuh sebagaimana engkau membunuh mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awayakfillahu ya Sulaim, apakah itu mencukupi bagi Allah ya Sulaim, atau apakah Allah akan mencukupi hal tersebut ya Sulaim? Qala wa ma'aha khanjar, faqala laha Abu Talha, ma hadzal khanjar ma'aka ya Sulaim. Ternyata Sulaim itu membawa khanjar. Khanjar itu pisau kecil yang bengkok. Kata Abu Talha, suaminya, apa itu di tanganmu wahai Sulaim? Ma hadzal khanjar ma'aki ya Sulaim? Qalat khanjar, ini adalah pisau yang aku ambil. Indana minni ahadun minal musyrikin
ta'ajtuhu bihi. Kalau ada musyrikin yang berani dekat dengan aku akan tikam dengan pisau ini, kata dia. Yaqul Abu Talhah, ala tasma' ya Rasulullah ma taqul? Kata Abu Talhah, apakah engkau tidak dengar ya Rasulullah ucapan dia? Ya. Ar-Rumaisa. Nah. Rumaisa adalah musaghar ditasghir dari kata ramsa. Min ar-ramas wa huwa al-qadha yakunu fil 'ain. Sesuatu yang suka mengganggu di mata. Itu disebut dengan rams. Rumaisa lebih kecil lagi. Jadi tidakkah kau dengar ucapan seorang wanita yang seperti ini yang dikecilkan dengan nama Rumaisa? Karena menunjukkan bagaimana semangatnya Ummu Sulaim dan bagaimana semangatnya beliau mencintai Nabi SAW sampai menyatakan bunuh saja mereka ya Rasulullah yang lari-lari itu, sebagaimana engkau membunuh musuh-musuhmu tadi. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن taala. Masih pada perang Hunain, ada beberapa 1-2 lembar lagi insyaallah. Assalamualaikum taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.